Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Zahra Arahma dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan plus Profesi Nurse kelas 1A dengan NIM P01720325040. Di sini Putri akan menjelaskan mengenai kerangka studi anatomi. Pengertian anatomi. Anatomi berasal dari bahasa Yunani yaitu ana yang berarti atas atau memisahkan dan tomi yang berarti potongan atau pembedahan. Jadi, secara harfiah anatomi berarti memotong ke atas atau membedah. Dalam konteks ilmu pengetahuan, anatomi adalah studi tentang struktur tubuh makhluk hidup, baik secara keseluruhan maupun bagian-bagiannya, serta hubungan antar bagian tersebut. Ilmu ini mempelajari bentuk, susunan, dan posisi berbagai bagian tubuh, termasuk organ dan jaringan. Pengertian tulang. Tulang rangka orang dewasa terdiri atas 206 tulang. Tulang banyak mengandung bahan kristalin anorganik, terutama garam-garam kalsium, yang membuat tulang keras dan kaku. Tetapi sepertiga dari bahan tersebut adalah jaringan fibrosa yang membuatnya kuat dan elastis. Klasifikasi tulang pada orang dewasa digolongkan pada dua kelompok, yaitu axial skeleton dan appendicular skeleton. Selanjutnya ada fungsi tulang. Yang pertama, dukungan struktur. Tulang memberikan kerangka yang mendukung bentuk tubuh dan organ. Kedua, perlindungan. Tulang melindungi organ-organ vital seperti otak atau dalam tengkorak dan jantung serta paru-paru atau dalam rongga dada. Ketiga, gerakan. Tulang bekerja sama dengan otot untuk memungkinkan pergerakan. Sendi yang terbentuk antara tulang memungkinkan fleksibilitas dan mobilitas. Yang keempat, produksi sel darah. Sumsum tulang, terutama di tulang besar, bertanggung jawab untuk memproduksi sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Kelima, penyimpanan mineral. Tulang menyimpan mineral penting seperti kalsium dan fosfor yang dapat dilepaskan ke dalam aliran darah sesuai kebutuhan. Yang keenam, regulasi asam basa. Tulang membantu mengatur keseimbangan asam basa dalam tubuh dengan menyimpan dan melepaskan mineral. 3 sel penyusun tulang. Yang pertama, osteoblast, yaitu sel yang bertanggung jawab untuk pembentukan tulang baru. Mereka menghasilkan matriks tulang yang terlibat dalam mineralisasi. Yang kedua, osteocyte, yaitu sel yang berasal dari osteoblast dan terperangkap dalam matriks tulang. Osteocyte berfungsi dalam pengaturan metabolisme tulang dan mempertahankan kesehatan jaringan tulang. Yang ketiga ada osteoklast, yaitu sel yang berfungsi dalam resorpsi tulang, yaitu proses penguraian tulang. Osteoklast membantu mengatur keseimbangan mineral dalam tubuh dengan menghilangkan matriks tulang yang tidak diperlukan. Selanjutnya, ada bentuk-bentuk tulang. Yang pertama, tulang panjang atau long bones. Memiliki panjang lebih besar dibanding lebar dan biasanya berfungsi sebagai penopang berat dan pergerakan. Contoh, femur dan humerus. Kedua, tulang pendek atau short bones. Memiliki dimensi hampir sama antara panjang dan lebar dan ketebalan. Berfungsi untuk memberikan stabilitas dan dukungan. Contohnya, tulang karpal dan tarsal. Yang ketiga, tulang pipih atau flat bones. Memiliki permukaan yang datar dan sering berfungsi sebagai perlindungan organ. Contohnya, tulang tengkorak dan sternum. Keempat, tulang tidak teratur atau irregular bones. Memiliki bentuk yang tidak teratur dan berfungsi untuk mendukung variasi fungsi. Contohnya, tulang wajah dan vertebra. Kelima, tulang sesamoid atau sesamoid bones. Tulang kecil yang terletak dalam tendon membantu mengurangi gesekan dan meningkatkan kekuatan. Contohnya, patella. Bidang proyeksi tubuh. Dalam konteks anatomi, bidang proyeksi tubuh biasanya dibagi menjadi 3 kategori utama. Yang pertama, bidang sagital. Memotong tubuh menjadi sisi kanan dan kiri. Bidang ini dapat dibedakan menjadi bidang median, yaitu memotong tubuh tepat di tengah, dan bidang parasagital, memotong tubuh di sebelah kanan atau kiri dari garis tengah. Kedua, bidang frontal atau koronal. memotong tubuh menjadi bagian depan atau anterior dan belakang atau posterior
Bidang ini membantu dalam memahami orientasi struktur di bagian depan dan belakang tubuh. Yang ketiga, bidang transversal atau horizontal, yaitu memotong tubuh menjadi bagian atas atau superior dan bawah atau interior. Bidang ini sering digunakan untuk analisis pada berbagai level tubuh. Selanjutnya, posisi tubuh anatomi. Posisi anatomi tubuh merujuk pada cara standar untuk menggambarkan posisi tubuh manusia dalam konteks medis dan biologis. Berikut adalah ciri-ciri utama dari posisi anatomi. Yang pertama, tubuh dalam keadaan tegak dan menghadap ke depan. Kedua, kaki sejajar dengan lebar bahu dan menghadap langsung ke depan. Ketiga, lengan terletak di samping tubuh dengan telapak tangan menghadap ke depan. Keempat, kepala menghadap ke depan dengan mata terlihat ke depan. Kelima, tubuh dalam keadaan rileks dengan tidak ada bagian yang tertekuk atau menekuk. Tulang rusuk. Tulang rusuk adalah tulang yang membentuk dinding dada dan memiliki beberapa fungsi penting, antara lain melindungi organ vital, memberi struktur pada dada, memfasilitasi pernapasan, tempat melekatnya otot, dan sistem sirkulasi darah. Tulang rusuk terdiri dari 12 pasang, yang dibagi menjadi tulang rusuk sejati, tulang rusuk palsu, dan tulang rusuk terapung, masing-masing dengan fungsi dan karakteristik yang berbeda. Tulang lingkar bahu. Tulang lingkar bahu atau yang dikenal dengan grindis scapula terdiri dari tulang utama, yaitu clavicula atau tulang selangka, dan scapula atau tulang belikat. Berikut adalah fungsi dari tulang-tulang ini. Yang pertama, koneksi dengan tulang lain. Clavicula menghubungkan lengan dengan tubuh dan berfungsi sebagai penyangga untuk menjaga posisi scapula. Scapula menyediakan tempat melekat bagi otot-otot yang bergerak pada lengan. Kedua, dukungan dan stabilitas, membantu menstabilkan lengan dan memberikan dukungan bagi aktivitas yang melibatkan gerakan lengan. Ketiga, gerakan lengan. Tulang lingkar bahu memungkinkan berbagai gerakan lengan seperti mengangkat, memutar, dan menggerakkan lengan ke samping. Keempat, perlindungan. Melindungi struktur di dalam rongga bahu termasuk pembuluh darah dan saraf yang berjalan menuju lengan. Kelima, penyimpanan otot. Menyediakan tempat untuk otot-otot besar yang terlibat dalam gerakan lengan, seperti otot deltoid dan otot rotator cuff. Tulang lingkar bahu berperan penting dalam mobilitas dan fungsi lengan, serta dalam menjaga keseimbangan tubuh saat bergerak. Tulang bagian lengan. Tulang bagian lengan terdiri dari beberapa tulang utama, masing-masing dengan fungsi tertentu. Berikut adalah tulang-tulang tersebut dan fungsinya. Pertama, humerus. Fungsinya yaitu tulang ini adalah tulang panjang di lengan atas yang menghubungkan bahu dengan siku. Humerus memungkinkan gerakan lengan dengan menyediakan titik lekat bagi otot-otot besar yang menggerakkan lengan seperti otot bisep dan trisep. Kedua, radius. Terletak di sisi ibu jari, radius berperan dalam gerakan pergelangan tangan. Radius berputar di sekitar ulna saat kita memutar pergelangan tangan, misalnya saat menggenggam atau memutar objek. Ketiga, ulna. Terletak di sisi kelingking. Ulna memberikan stabilitas dan dukungan pada siku. Ulna juga berfungsi sebagai tempat melekatnya otot dan ligamen yang terlibat dalam gerakan lengan. Keempat, tulang pergelangan tangan atau karpal. Terdiri dari 8 tulang, tulang karpal memungkinkan fleksibilitas dan gerakan pergelangan tangan. Mereka juga membantu dalam menghubungkan lengan dengan tangan. Kelima, tulang jari atau metakarpal dan falang. Tulang metakarpal menghubungkan tulang karpal dengan jari-jari. Falang adalah tulang di jari yang memungkinkan gerakan jari, seperti menggenggam dan menjepit. Tulang bagian kaki. Tulang bagian kaki terdiri dari beberapa tulang utama, masing-masing dengan fungsi tertentu. Berikut adalah tulang-tulang tersebut dan fungsinya. 1. Femur atau tulang paha. Tulang ini adalah tulang terpanjang di tubuh dan menghubungkan pinggul dengan lutut. Femur mendukung berat badan dan memungkinkan gerakan seperti berjalan, berlari, dan melompat. Kedua, patella atau bola lutut. Melindungi sendi lutut dan membantu dalam fleksibilitas serta kekuatan gerakan lutut.
Patella juga berfungsi sebagai pengungkit untuk otot telapak. Ketiga, tibia atau tulang kering besar. Terletak di sisi medial dalam kaki. Tibia adalah tulang utama yang mendukung berat badan. Ini berperan dalam gerakan berjalan dan berlari. Keempat, fibula atau tulang kering kecil. Terletak di sisi lateral atau luar kaki. Fibula memberikan stabilitas pada pergelangan kaki dan membantu dalam dukungan otot. Kelima, tulang pergelangan kaki atau tarsal terdiri dari 7 tulang. Tarsal berfungsi untuk menyerap kejutan saat berjalan dan memberikan fleksibilitas pada pergelangan kaki. Yang keenam, metatarsal atau tulang telapak kaki. 5 tulang ini menghubungkan tulang tarsal dengan jari-jari kaki dan membantu dalam memberikan bentuk pada telapak kaki serta mendukung berat badan. Ketujuh, palang atau tulang jari kaki. Terdiri dari tulang-tulang yang membentuk jari-jari kaki. Palang memungkinkan gerakan jari dan membantu dalam keseimbangan saat berdiri dan berjalan.